Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini malam ini dalam rangka berkunjung ke kediaman yaitu Pak Asep Sayepulo. Beliau ini profilnya yaitu praktisi ahli tani. Lebih jelas sebentar kita akan ngobrol langsung. Nah, Mas Asep, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak? Nah, silakan cerita mengenai skill dan kemampuan monggo. Ya, kalau sederhana sebetulnya banyak orang paham tentang dunia pertanian, banyak yang pandai, yang cerdas di dunia pertanian. Cuman siapapun yang membicarakan tentang pertanian, pada intinya tidak lebih dari dua konsep. Yang pertama adalah pengolahan tanah dari mulai tanah yang dasar atau yang tidak berfungsi difungsikan menjadi tanah yang subur. Itu pengolahan tanah. Kedua, pemeliharaan tanaman. Ya, pemeliharaan tanaman tergantung tanaman apa yang kita tanam tentunya ya. Itu mempunyai cara-cara tersendiri, apakah jenis sayuran ataukah jenis buah-buahan atau bunga dan sebagainya. Ada teknik-teknik tersendiri. Jadi harus dikuasai keilmuan tadi, keilmuan pengolahan tanah dan keilmuan tentang pemeliharaan tanaman tersebut. Intinya seperti itu. Nah, menurut informasi Kang Asep ini peneliti mengenai tanaman apa yang fokusnya gitu, yang khusus, yang mengetahui banget gitu. Mungkin ada salah satu tanaman gitu, Bang. Kalau saya sebagai praktisi ahli tani, tentunya semua tanaman itu bisa dikerjakan. Cuman kalau kita mengacu kepada program pemerintah adalah ketahanan pangan nomor satu ya. Ketahanan pangan itu harus diutamakan. Nah, pangan ini sendiri banyak jenisnya, dari mulai palawija, buah-buahan, sayuran dan sebagainya. Intinya tanaman apapun bisa. Hanya kalau kita spesifik yang jauh dari kerugian, itu yang paling pas memang tanaman buah. Ya, buah apa itu durian atau buah alpukat gitu kan, dan lain-lain. Jauh dari rugi. Menurut informasi kan ada durian yang tidak berbuah sampai bisa berbuah. Nih, kita akan mendengar bagaimana ya. Banyak sekali, terutama yang okulasi ya. Okulasi, supaya bisa berbuah itu seperti apa itu kan prosesnya? Sebetulnya normalnya itu 3,5 tahun harus berbuah. Betul. 3 tahun atau 3,5 tahun harus berbuah. Kenapa itu tidak berbuah? Betul. Itu kan sedangkan itu bukan dari biji, tapi itu okulasi. Misalkan jenis bawor, jenis musangking dan sebagainya ya. Nah, itu dikarenakan pertama kali pH tanah yang tidak sesuai. Dari tanah dulu, semuanya bersumber dari tanah. Tanaman itu kan dari tanah, unsur hara dari tanah. Ya, yang kedua, kekurangan unsur mikro, ya kan? Mikro itu sangat menentukan kepada pembuahan. Jadi intinya kalau tanaman durian okulasi umur 5 tahun, 6 tahun sudah tidak berbuah, berarti ada proses yang salah di situ. Harus ditelaah dulu apakah ini dari tanah ataukah kekurangan unsur hara gitu kan. Karena pH tanah juga menentukan. Kalau pH tanahnya di bawah 5, itu kurang bagus ke pembuahan. Bisa aja berbuah tapi lama. Sekali berbuah, buahnya jarang, kecil-kecil. Yang kita inginkan gimana caranya cepat berbuah, buahnya lebat dan besar-besar. Tentunya harus kita sesuaikan. pH tanah kan di atas 6,5 atau 7 pH tanah. Tahap awal untuk proses supaya itu berbuah bagaimana? Apa pengelola akar atau gimana? Ya, kembali lagi ke pembicaraan saya awal tadi. Pertama itu harus diolah dulu tanahnya, ya, disesuaikan dengan pH kebutuhan dari si buah tersebut. Kedua itu ada pemupukan. Pupuk itu kan ada dua, pupuk organik ataupun pupuk kimia. Ini kedua-duanya bisa balance, bisa digunakan, ya kan? Bisa juga digunakan biar balance, biar seimbang, ya kan? Nah, yang ketiga juga harus
adanya pencegahan daripada hama, pencegahan. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau memang sudah terkena ya kita obati dulu gitu. Banyak kan hama-hama di durian itu sendiri ya kan, yang memang harus ditanggulangi. Itu memerlukan keahlian tersendiri dan kebetulan itu bidang saya. Insya Allah itu bisa. Itu kan mengenai akar. Apa harus akar itu durian itu mungkin digali? Nah, ini contoh, andai kata cabai. Cabai itu kan petani setelah menanam, contoh udah mulai berbuah, tiba-tiba tidak berbuah. Nih, cara prosesnya seperti apa? Gimana nih? Baiklah, pada umumnya kalau cabai itu ketika dia sudah masa dewasa 3 bulan 10 hari ya, itu pasti berbuah. Hanya permasalahannya terkadang kenapa buahnya jarang gitu. Betul. Sedikit gitu, bahkan buahnya kecil-kecil. Itu banyak hal gitu. Pertama, bibitnya kita harus perhatikan dulu. Kita harus tanam bibit unggul. Kedua, proses saat dia baby juga ya, diibukan itu diperlakukan harus tepat dan benar, jangan stunting. Jadi karena kalau udah di atas 30 hari itu cabai sebetulnya udah tua. Jadi paling tua itu diibukan itu 30 hari. Harus bertahap langsung ditanam. Kalau terlalu tua diibukan, nanti di lahan dia tidak akan bagus pertumbuhannya. Kalau misalnya itu kan sedikit berbuahnya. Kalau misalnya itu batangnya itu akar itu dikasih pupuk atau gimana prosesnya? Kemungkinan seperti itu. Betul. Pada struktur keseluruhan namanya tumbuhan itu ada 3 unsur. Pertama adalah akar, kedua adalah batang, ketiga adalah daun. Nah, kalau akar, batang, dan daun ini bagus, maka itu insya Allah buahnya juga akan bagus dan banyak. Jadi harus kita perhatikan dari 3 unsur tadi. Bagaimana akarnya itu sehat, terus bagaimana batangnya itu besar, bagaimana daunnya juga subur gitu kan. Itu ada proses tersendiri yang memang harus diselesaikan dengan cara tepat dan benar, Pak. Gitu. Seperti itu. Nah, maksud saya awal kita untuk memproses karena tidak berbuah, kemungkinan dari akar dulu diperiksa dulu ya. Jadi semua unsur artinya biasanya kalau buahnya jarang ya, kalau cabai pasti berbuah, cuman kadang jarang atau kecil-kecil, itu pada umumnya itu dia kekurangan unsur hara. Unsur hara itu adalah zat makanan. Jadi zat makanan yang ada dalam kandungan tanah itu sedikit, itu bisa dibilang namanya tanah kering atau tanah kurus. Jadi kurus itu kurang dari unsur hara. Nah, yang harus diutamakan adalah ditambah unsur haranya dari kurus menjadi gemuk. Gitu. Kita adakan pemupukan. Pupuknya apa kalau cabai pupuk? Pupuk itu kita harus yang menggunakan yang tepat guna. Jadi unsur yang terbaik itu adalah berupa cairan. Jadi kalaupun kita kasih pupuk kandang yang sudah difermentasi namanya tigrum. Ya kita bikin tigrum itu sendiri. Jadi tigrum itu adalah teh pertumbuhan. Jadi kita bikin pupuk kandang difermentasi hingga memenuhi unsur hara pada tanaman tersebut gitu loh. Karena tigrum ini akan menyuburkan. Kita bisa bikin sendiri secara konvensional gitu. Ada nggak mungkin kesalahannya mungkin kering atau gimana itu? Ya kalau ada nggak solusinya seperti itu? Iya, kalau bicara sayuran khususnya cabai, dia membutuhkan penyiraman. Bagus kalau tanpa penyiraman ya tidak akan benar lah. Kalau tidak hujan itu 2 hari sekali itu harus disiram. Yang terbaik itu tiap hari disiram. Gitu. Mengenai cabai itu maksimalnya itu contoh di dalam seminggu itu maksimal hujan itu berapa kali maksimal bagus? Ya maksimal dong, minimal ya. Minimalnya itu dalam 1 minggu itu 3 kali ada hujan. Berarti dalam minggu 3 kali hujan. Apabila tidak hujan berarti harus disiram. Itu kemungkinan faktor gagal. Faktor gagal pertama mengenai airnya. Mengenai air. Yang keduanya kemungkinan akarnya mesti diperhatikan juga. Karena dia kekurangan unsur hara. Jadi zat makanan dalam tanah itu kurus ya, sedikit. Jadi dia kurang energi ya, karena kurangnya masuknya protein ya. Protein, mineral ya kurang masuk ya, unsur hara itu kan sangat dibutuhkan baik itu mikro maupun makro. Makasih. Nah, kemungkinan pemirsa semuanya sudah paham mengenai cabai. Nah, kita sedikit saja
kita akan mempertanyakan mengenai alpukat. Ya, alpukat itu kan kemungkinan beda sama durian ya, kemungkinan ya, proses kemungkinan alpukat sudah layaknya berbuah, contoh kurang lebih 6 meter ya, 6 meter atau 7 meter tidak berbuah. Nah, kemungkinan apa itu sebabnya tidak berbuah? Apa sama dengan proses durian karena sebab nggak berbuah itu? Sebetulnya bukan ukuran 6 meter apa 7 meter ya, yang ukuran 3 meter aja sudah bisa berbuah sebetulnya. Nah, itu kesalahannya ya, alpukat itu sudah bisa berbuah. Itu yang jelas itu pada dasarnya secara umum adalah kembali lagi harus dikontrol dulu di media tanamnya, yaitu tanah. Itu yakin kekurangan unsur hara gitu kan. Lalu juga teknik pemberian pupuk ini harus pas. Jadi tidak selalu pupuk ini diberikan ke tanah, kadang juga harus dikasih melalui daun. Iya, harus penyemprotan itu melalui daun. Jadi agar nutrisinya itu lengkap dari tanah dan dari daun, karena di daun ini sendiri adalah pusatnya fotosintetis. Kalau akarnya bagus, sementara pengolahan makanannya itu tidak bagus, ya sama aja, jadi tidak bagus pertumbuhannya. Jadi proses pengolahan makanan itu adanya di klorofil. Klorofil itu adalah jati jauh daun. Jati jauh daun inilah yang mengolah unsur makanan pada tanaman itu menjadikan pembuahan atau pertumbuhan batang atau pertumbuhan akar. Jadi klorofilnya ini harus diperhatikan gitu, seperti itu. Mengenai alpukat itu, kalau cabai tadi kita berbicara mengenai hujan. Ada nggak unsur mengenai hujan juga butuh kalau alpukat kemungkinan per bulan deh ya. Mungkin per bulan itu maksimal minimal bagusnya itu hujannya dalam sebulan berapa? Yang terbaik itu adalah memang tetap hujan ya. Hujan itu kan mempunyai unsur hidro yang tinggi, Pak. Beda dengan disiram. Kalau perbandingannya itu unsur hidro itu dengan air kelapa. Sama dengan hujan. Jadi intinya kalau ada hujan bagus, intens lah dalam seminggu minimal 2 kali aja ya ada hujan dalam seminggu 2 kali. Ya minimal 2 kali lah ya, itu bagus ya. Tapi tetap juga kalau dalam pertumbuhan awal alpukat pun harus disiram juga gitu. Ya yang terbaik itu penyiraman itu di pagi hari sebelum matahari terbit ya. Artinya ketika sebelum jam 7 lah ya, itu sudah beres nyiram, itu yang terbagus. Oke, gitu. Terima kasih. Nah, pemirsa, itulah kita sudah berbincang-bincang mengenai tanaman mulai dari durian, cabai, bahkan alpukat. Nah, andai kata ada kemungkinan investor atau pengusaha butuh keahlian siapa namanya tadi? Asep Saifullah di nomor berapa? Semoga monggo silakan bisa menghubungi. Bisa dikontak ke 0851 ya 5658 ya 7689. Nah, pemirsa, itulah kita tadi berbincang-bincang mengenai skill dan kemampuan beliau mengenai pertanian ya, termasuk skill dan kemampuan untuk memproses tanaman yang tidak berbuah gitu ya. Nah, kita satu lagi yang lupa ditanyain. Kok bisa peneliti begini? Bagaimana awalnya? Cerita apa? Memang kuliah, sekolah atau gimana? Atau kondidat gimana? Sekali lagi deh. Saya praktisi ahli pertanian. Saya praktek dari tahun 1998. Jadi berdasarkan jam terbang itulah ya, saya di Bogor, di Sukabumi, di Bandung, Majalengka, dan beberapa tempat lainnya. Jadi saya memang langsung di lapangan. Oh, jadi praktek langsung. Itu melalui kuliah atau praktek langsung lapangan? Ya, saya mengikuti beberapa seminar ya, seminar sebagai teori ilmiahnya. Cuman dari kesimpulan semuanya itu tetap 75% saya dapatkan ilmu itu di lapangan. Nah, Bapak Pemirsa, berarti inti mendapatkan ilmu, pengetahuan, skill dan kemampuan mengenai pertanian ini memang praktek dari lapangan. Kemungkinan punya kenalan kali ya, punya kenalan kawan-kawan untuk di samping itu mempelajari dulu ya. Bahkan sekarang alhamdulillah binaan saya juga sudah banyak ya.
baik ya itu yang di Sukabumi maupun yang di Bandung maupun yang di Bogor ya kan, bahkan ada juga yang di Jakarta gitu kan. Jadi intinya saya membina juga beberapa generasi muda ini, milenium ini, agar mencintai dunia pertanian, karena pertanian adalah merupakan ketahanan pangan untuk bangsa kita. Waktu proses dulu praktek pertanian itu kurang lebih berapa tahun nih proses mempelajari itu? Ya dari tahun 98 aja ya sampai tahun 2015 lah ya. Saya pelajari lebih dalam gitu kan. Berarti kurang lebih 5 tahun ya? Lebih, tahun 1998. Berarti sampai ke 2015. Ya berarti 17 tahun. Wah, luar biasa pemirsa, mempelajari 17 tahun kurang 17 tahun mempelajari praktek bagaimana untuk tanaman itu bisa berbuah subur. 17 tahun, 17 Agustus. 17 Agustus lagi. Oke pemirsa, sampai di sini dulu. Itulah kita berbincang-bincang orang yang sangat luar biasa itu yaitu mengenai tanaman dan tanaman tangkal ya boleh kan, dan dua buah-buahan ya, buah-buahan dan tanaman cabai dan sayuran ya, maksudnya tanaman tangkal dan sayuran. Oke pemirsa, kita sampai di sini dulu. Di lain kesempatan yang sama ikuti terus kegiatan Cahya di Sepetlang TV, yaitu siapa nama lagi deh? Asep Saifullah. Jadi apabila Anda pengusaha atau butuh dengan skill dan kemampuan beliau, sekali lagi nomor teleponnya langsung 0851 5658 7689. Oke pemirsa, itulah nomor yang bisa dihubungi. Silahkan tinggal kontak nomor tadi. Pemirsa, kita ucapin, kita bareng-bareng wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam seni dan budaya Nusantara, jangan lupa. Salam pertanian, salam di bidang pertanian. Oke pemirsa, kita ucapkan lagi terima kasih.